Pertama, terima kasih pimpinan atas undangan rapatnya. Sesungguhnya pada jam yang sama kami diundang oleh Menteri Perhubungan untuk melakukan peresmian kereta cepat mendampingi Bapak Presiden. Tapi karena kami berpandangan undangan Komisi 6 ini sangat penting terkait dengan klarifikasi Rempang, maka kami mewakilkan undangan yang di peresmian kereta dan kami datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa kami sangat serius dan menghargai Komisi 6 yang terhormat. Ibu Evita saya yakin lagi ceria karena memang baru selesai raker partainya yang begitu meriah dan melahirkan gagasan-gagasan bagus. Semoga di Rempang ini berdampak juga bagus. Pimpinan yang saya hormati, atas perintah pimpinan setelah kami melakukan rapat kerja di Komisi 6, waktu itu pimpinan memerintahkan saya kalau bisa besok pagi langsung turun. Tapi waktu itu saya katakan pimpinan kasih saya waktu 2-3 hari untuk melakukan konsultasi. Maka apa yang saya lakukan pimpinan, langsung kami melakukan rapat saya langsung berangkat ke Batam bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri untuk kami melakukan rapat di Batam dalam rangka konsolidasi belanja masalah dan sinkronisasi dengan Kepala BP Batam dan Pak Gubernur. Kepala BP Batam ini sekaligus menangkap wali kota juga, yang punya rakyat sebenarnya Pak Wali Kota ini, yang juga adalah Kepala BP Batam. Tapi pimpinan, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang Sinji ini. Soalnya banyak sekali sosmed-sosmed yang beredar, yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan kalau tidak terjadi distorsi pemikiran pimpinan. Kadang-kadang sosmed kita, rakyat kita ini lebih percaya sosmed daripada berita yang benar. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan. Khususnya tentang beberapa narasi sosmed yang tadi pimpinan sampaikan meragukan tentang kemampuan perusahaan yang membangun 11,6 miliar. Slide nomor 2. Pimpinan, proyek ini sebenarnya ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Yang kedua adalah pabrik pemrosesan pasir silika. Yang ketiga adalah industri soda abu. Yang keempat adalah industri kaca panel surya. Yang kelima adalah industri kaca float. Yang keenam adalah industri silikon industrial grade dan industri silikon. Wah, ini saya sendiri nggak ngerti nih, industri silikon. Yang berikut adalah industri pemrosesan kristal. Yang berikut adalah industri sel dan modul surya dan infrastruktur pendukungnya. Jadi pimpinan, 11,6 miliar ini bukan hanya bikin pabrik kaca, tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini bukan hanya Sinji, tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain. Jadi ini penting saya luruskan agar seolah-olah ada orang bilang saya bodoh katanya. Ada orang bilang ini Menteri Investasi ini bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu pimpinan, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohong publik atau bohong terhadap investasi yang saya sudah sampaikan kemudian tidak terrealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Jadi saya pikir tolong yang memberikan komentar juga jangan terlalu kelebihan pintar gitu. Itu pimpinan, satu. Yang kedua pimpinan, saya mau jelaskan tentang kawasan Rempang dikembangkan oleh BP Batam. Jadi total areal ini pimpinan, ini kan banyak distorsi juga. Seolah-olah ini kawasan 40.000 lah, 30.000 lah, ini gambar petanya nih. Total arealnya ini kurang lebih sekitar 17.000 lebih. Ini kawasan Rempang ini. 17.000 lebih itu, 10.000 lebih itulah hutang lindung. Selebihnya baru HPK. 7.572 hektar itulah HPK. Kemudian sekitar 500 hektar lebih sedikit itu sudah APL. Jadi tidak semua 17.000. Tapi saya kadang-kadang bingung Republik kita ini. Kita lebih
mengatakan informasi liar itu lebih sahih daripada informasi yang benar. Jadi saya mohon di parlemen ini supaya tidak ada dusta antara kita harus membangun sebuah kesepahaman dalam kerangka penilaian secara objektif untuk menemukan satu data yang benar. Yang kedua, areal ini, HPK ini proses untuk menurunkan statusnya dari kehutanan sudah berproses, sudah hampir selesai. Nanti diserahkan kepada ATR, baru kemudian ATR akan mengeluarkan sertifikat dan lain-lainnya gitu. Nah, berikut adalah dari total 7.000 lebih pimpinan yang kita pakai itu tahap pertama itu adalah 2.300 hektar. Jadi kita tidak juga pakai yang 8.000 ini, tidak. Tahap pertama 2.300 hektar. Nah, kemudian apa temuan kita di lapangan? Slide nomor 5. Temuan-temuan kita di lapangan pimpinan, kami akui bahwa memang dalam proses komunikasi awal terjadi miskomunikasi. Jujurlah kita harus berani berjiwa besar untuk mengatakan kalau itu ada kekeliruan. Namun kekeliruan itu juga bukan tanpa alasan pimpinan. Saya sampaikan dulu Pak ya, nanti baru saya akan jelaskan. Jadi missnya itu adalah pertama, saudara-saudara kita dari Kementerian Teknis itu ingin melakukan pematokan, pengukuran mana areal yang kita mau turunkan status itu. Ketika terjadi proses tim mau masuk untuk pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau direlokasi. Lalu kemudian saudara-saudara saya di sana tidak salah juga. Karena dengan informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka memalang jalan. Dengan pohon ya Pak Rudi ya. Dengan pohon waktu itu ya. Dengan pohon yang ditumbangkan. Sementara arus jalan itu tidak hanya untuk Kampung Rempang, tapi arus jalan utama. Itu ceritanya, ini cikal bakalnya kira-kira begitu. Kemudian karena sudah beberapa hari jalan ini ditutup, aparat membuka. Pada saat membuka, kemudian saudara-saudara saya di sana, ya biasa kita aktiviskan begitu. Ada sedikit melakukan gerakan-gerakan untuk agar ini tidak terbuka. Jadi ini sebenarnya missnya di situ, awal mulanya itu. Ditambah lagi dengan informasi-informasi yang keluar yang belum tentu itu benar. Lahirlah itu gas air mata. Itu kira-kira Pak Prof. Oke, saya lanjut lagi. Namun setelah kita mengecek apa masalahnya, jadi saya datang setelah rapat resmi, saya datang ke kampung Rempang langsung atas perintah Komisi 6. Tepatnya jam 6:40 saya tiba malam. Karena kami tiba siang di Batam, kami rapat dengan Pak Rudi semua, dengan Pak Gubernur, Forkopimda, Menteri ATR, Mendagri, Wakapolri. Setelah itu saya menuju ke Rempang. Konon cerita, katanya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi saya datang tidak membawa pejabat siapapun, termasuk BP Batam. Saya datang sendiri, pimpinan. Saya memakai mobil Avanza dan saya datang sebagai cara-cara kita waktu kita di kampung dulu. Saya tanya sama mereka, saya sholat maghrib di sana. Untung aja bacaan saya juga masih cukup ingat. Ya waktu itu karena saya disuruh jadi imam di situ Pak Sarmuji. Ya ayatnya agak panjang dikit. Tapi rakaat kedua tetap ayat pendek.
Gitu. Mempersempit waktu kan kira-kira begitu. Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Tapi rakaat pertama alif lam mim lah kira-kira supaya agak sedikit dianggap Islamnya masih bagus gitu kira-kira. Pada saat saya temu saudara-saudara saya di sana, saya ketemulah Pak Garisman. Pak Garisman ini tokoh yang dituakan di sana, di kampung itu, yang sering keluar di media ataupun di TV yang Bapak Ibu semua udah nonton. Saya ngobrol dari hati ke hati dengan bapak saya, dengan beberapa orang tua. Ternyata Pak Ketua, saya juga terenyuh. Jadi saya ke sana itu bukan hanya sebagai seorang menteri, tapi 30% mereka itu campuran Sulawesi. Jadi keluarga kita di sana itu Pak Garisman sendiri sampaikan. Jadi Pak Garisman sendiri itu kata dia 25-30% darah yang mengalir itu ada dari Sulawesinya. Awak terenyut lagi kan itu. Kita ini, saya bilang kita ini punya moyang dari Sulawesi juga, jadi moyang yang sama lah kira-kira. Dan saya bilang begitu beliau mengatakan secara kekeluargaan, saya bilang Pak Garisman, malam ini saya datang bukan sebagai seorang menteri, tapi saya datang sebagai seorang anak kepada orang tua. Saya mohon untuk ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak. Diskusi saya berlanjut dari jam 7 sampai dengan jam setengah 11 malam. Apa permintaan mereka Ketua, Bapak Ibu semua? Yang pertama mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat 5 kali pun Rempang ini nggak jalan kalau tidak ada investasi. Jadi mereka welcome dan saya bangga dengan mereka. Saya senang mendengar itu. Yang kedua, tapi juga hargai kami masyarakat Melayu, kampung ini. Karena kami sudah turun-temurun. Benar juga mereka ini. Nggak ada yang salahnya di situ ngomongnya. Yang ketiga, pimpinan, mereka nggak pingin untuk direlokasi ke Galang. Mereka maunya waktu itu adalah kalau bisa di kampung yang masih di Rempang. Karena kami bukan orang Galang, kami orang Rempang. Yang keempat, hak-hak ini seperti apa? Ini permintaan mereka. Yang kelima adalah investasi ini jangan hanya rakyat yang jadi pekerja, tapi juga ikut mengambil bagian sebagai objek dan subjek daripada investasi itu. Jadi mungkin mereka bisa menjadi pengusahanya, kontraktornya, suppliernya. Yang berikut mereka kalau digeser tidak boleh menghilangkan mata pencarian mereka karena mereka nelayan. Dan yang keenam adalah mereka pingin untuk kuburan-kuburan, kampung-kampung tua itu jangan diapa-apain. Itulah aspirasi itu yang terjadi malam itu. Kemudian saya karena ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan, ya saya ambil jalan tengah Ketua. Saya ambil jalan tengah dan BP Batam habis itu baru saya laporkan setelah jalan tengah. Yang pertama udah kita putuskan tidak ke Galang. Kita ikuti aspirasi. Kita geser ke kampung Tanjung Banon. Itu di laut yang sama. Ini sekaligus untuk menjawab tentang mata pencarian mereka. Di laut yang sama, yang jaraknya tidak lebih dari 1 kilo. Jadi pantainya masih pantai yang sama ini barang. Kalau lewat darat, Ketua, itu kurang lebih sekitar 3 kilo. Ya Pak Wali ya. Ya Pak Wali ya. Kurang lebih sekitar 3 kilo. Nah, kemudian kuburan-kuburan dato-dato, tua-tua agama, tokoh-tokoh, jangan kita sentuh. Bila perlu kita pagar. Kita bikin gapura supaya apa? Malam Jumat sholat di sana, malam Jumat orang mau yasinan, mau ziarah, mau bulan puasa, mau hari raya datang. Karena kita kan tradisinya begitu Ketua. Apalagi kita ini kan Islam kampung kan. Saya pikir Pasar Muji juga merasakan hal itu. Kita boleh nggak punya duit, boleh nggak punya jabatan, tapi kuburan orang tua kita harus kita jaga. Jadi suasana kebatinan itu juga yang muncul saya sebagai anak kampung Ketua. Yang berikut tentang hak-hak mereka. Jadi Ketua awalnya ini kita kasih konsep 200 meter per rumah. Ya begitu Pak Rudi ya. Pak Rudi nanti kalau saya salah tolong dibenarkan. Awalnya ini sebenarnya relokasi ini mau ditaruh di bukit yang pernah kita jalan itu.
Galang Dapur 3 itu agak bukit. Saya jalan kaki naik ke atas. Saya sengaja memang turun jalan kaki supaya kepala BP Batam juga ikut jalan kaki. Supaya saya mau kasih tahu bahwa apakah fair kita ini mau geser saudara-saudara kita di tempat ini sementara mereka nelayan. Naik di bukit udah pada capek semua. Dan saya bilang coba kita pikir kalau kita yang digeser ke sini kira-kira bagaimana? Jadi dan tanah 200 meter awalnya. Akhirnya kita batalkan tidak di Dapur 3, bukan di Galang Dapur 3 tapi di bukan yang di Tanjung Banon, tanahnya dari 200 menjadi 500. Sertifikat hak milik. Ketua. Yang dulunya saudara-saudara saya ini mohon maaf sekali saudara-saudara kita ini, mereka betul sebagian turun-temurun di sana. Tetapi belum ada sertifikatnya alas haknya sama sekali. Ini fair. Saya juga sedih juga. Tapi bahwa mereka sebagian sudah turun-temurun, iya betul. Tapi tidak semuanya. Makanya dalam penjelasan saya, berikanlah hak kesulungan itu yang berhak untuk mendapatkan kesulungan itu. Jangan yang tidak berhak untuk mendapatkan kesulungan tapi merasa lebih berhak daripada kesulungan. Itu. Nah kemudian rumah mereka tipe 45. Kita kasih ketua. Tipe 45 itu kurang lebih dengan 120 juta. Kalau ada rumah mereka yang memang nilainya itu diklaim oleh mereka lebih dari 120 juta, BP Batam mempergunakan KJPP untuk menghitung berapa nilai yang sesungguhnya. Contoh, contoh diklaim 500 juta rumahnya. Kemudian KJPP juga menghitung betul 500 juta. Ya udah selisihnya itu akan diselesaikan oleh negara lewat BP Batam. Tanam tumbuh itu juga dihitung ketua. Termasuk di dalamnya adalah mereka akan jadi investasi masuk. Seluruh hasil mereka khususnya dari perikanan, saya udah komunikasi dengan pengusahanya untuk mereka menjadi off taker. Baik terhadap perikanan maupun dari hasil sayur mayur mereka. Dan mereka juga dilibatkan dalam subjek maupun objek dari investasi itu. Setelah itu ketua, malam saya selesai sampai 10:30, besoknya, satu lagi mereka minta. Mereka minta itu kalau bisa digeser itu jangan lagi aparat yang datang. Jadi mereka mau bikin pergeseran sukarela. Jadi mereka yang mendata, jangan ada aparat. Saya yakin juga, yang penting tertib saya bilang. Saya yakin juga ketua. Besoknya, hari Senin pagi, saya datang, slide nomor apa ya? Slide nomor 7. Besoknya saya datang ketua, karena sudah malam saya pulang, pagi. Saya datang ke sekolah-sekolah yang kena terdampak. Saya datang ke SD, saya datang ke SMP. Saya bagi cerita dengan mereka. Awak ingat kampung awak juga ketua. Kita kan sekolah dulu SD Impres ketua. SD Impres itu yang pagi SD, siang SMA, kadang-kadang siang SMP, malam SMA kadang-kadang kita buat. Jadi saya ke sana duduk cerita sama guru-guru, sama siswa. Habis dari situ saya ke SMP yang kena terdampak gas air mata itu. Saya sempat memberikan tali asi juga. Jadi apa yang saya mau sampaikan, ini perintah presiden untuk kita turun langsung ke rakyat. Jadi sudah saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah setelah itu saya datang ketemu dengan rakyat. Ada juga yang mengatakan, saya kemarin di Rosi, saya ditanya sama Rosi waktu dialog di TV. Pak Bahlil, ini yang Pak Bahlil temui rakyat ini kan kurang lebih sekitar 1.000 lebih. Itu kan disetting oleh Pak Bahlil. Saya mau sampaikan kepada pimpinan dalam forum yang sangat mulia ini. Bahwa undangan untuk saudara-saudara saya datang ini, satu kertas pun tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau BP Batam. Jadi yang mengundang ini adalah tokoh-tokoh sendiri. Saya itu hanya datang. Dan mana ada sejarah kita itu penakut. Jadi ini kondisi objektifnya. Yang mengundang siapa? Tokoh-tokoh di sana. Jadi saya datang itu untuk apa datang? Mensosialisasikan
apa yang menjadi keputusan yang tadi saya jelaskan malam hari kepada rakyat. Setelah itu ketua, supaya kita fair nih, kita lagi minta utusan. Ya, setelah mereka bahkan beberapa item yang saya bilang tepuk tangan mereka, ada videonya ketua. Tepuk tangan. Tapi ada juga yang tidak setuju, itu benar. Ya namanya kita bangun masjid aja kadang-kadang tanah kita masih bermasalah juga ketua. Ya kan? Bangun gereja kadang-kadang juga begitu. Tidak semuanya ya, ada 1-2 lah kira-kira begitu. Kalau tidak ada masalah, kalau tanah tidak ada masalah kita mati aja semua baru cek di sana ada masalah di surga atau tidak kira-kira. Kemudian setelah dari situ sosialisasi, kita bikinlah setengah kamar perwakilan. Datanglah ketua-ketua RT ya Pak Heldi. Hari yang kita makan itu ketua RT ya, yang tanda tangan itu. Tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat RT RW. Slide nomor 9. Slide nomor 9. 9. Ini kan kita hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Jadi saya harus ngomong ini semua harus ada foto bukti. Kalau DPR ini kan kalau kita ngomong cuma lisan aja, ini tukang olah semua ini kan kita aktivis soalnya. Jadi tahulah semua. Pak Prof, jadi setelah itu perwakilan-perwakilan dari kampung-kampung yang kena dampak, itu kemudian kita duduk makan sambil cerita keluarga. Saya jelaskan kepada mereka, ini bagaimana? Mereka suruh saya buka peta. Jadi petanya kita buka, ketua. Mana master plan-nya, mana kampungnya. Oke, saya bukain. Itu ada itu. Kemudian mereka buka peta halaman nomor 10. Nah, itu petanya. Saya sampaikan kepada mereka, kalau Tanjung Banong itu Galang itu adalah yang di merah ketua. Bisa enggak? Galang itu yang merah. Ada PowerPoint enggak? Ada apa namanya itu? Pointer. Jadi Galang itu yang merah ketua. Jadi memang dia pulau tersendiri. Nah, lokasi untuk kawasan industri itu yang di pinggir pantai. 1, 2, 3. Oh, kecil sekali. Enggak, sorry. Nah, akhirnya kita putuskan di Tanjung Banun. Tanjung Banun itu yang kuning bawah itu. Nomor 4 itu. Ya. Begitu kita clear ketua, kita teken. Siapa yang teken? Adalah tokoh-tokoh sebagian perwakilan dari kampung-kampung yang kena dampak itu dan tokoh-tokohnya yang ada. Jadi ini bukan asal bicara ketua. Alhamdulillah ketua, sebenarnya itu komunikasi aja kok. Kalau kita bicara baik-baik, insya Allah baik semuanya. Yang penting dengan niat yang baik, jangan ada niat yang aneh-aneh. Dan setelah itu coba lihat Pak Sarmuji, coba lihat foto saya. Dengan songko masih ada Pak Sarmuji. Coba lihat. Kayak orang khutbah Jumat. Pakai peci. Tanda tangan Pak. Tanda tangan. Yang tanda tangan itu Pak Suhadi. Bahasa apa itu? Pak Gerisman, RT RW. Mohon maaf, yang tanda tangan ini adalah orang tua saya. RT RW ya. Perwakilan. Yang tanda tangan. Jadi untuk lokasi ini adalah lokasi yang kita exercise dan mencari jalan tengah. Kira-kira begitu. Ketua, oke, lanjut. Begitu selesai, saya mau sampaikan slide nomor 11. Ini. Itu adalah prioritas pergeseran penduduk. Totalnya itu 961 KK. Dan Kampung Tanjung Banun begitu setelah itu langsung arahan Presiden kepada Menteri PU dan kami untuk menjadikan sebagai kampung percontohan. Jadi di sinilah tempat kita kasih tanah 500 meter persegi itu, sertifikat rumah.
kita bikin sanitasinya yang bagus, kita bikin puskesmasnya yang bagus, pelabuhan ikannya kita buat yang bagus, kita bangun TPI-nya, kemudian kita bangun sekolahnya, masjidnya kita bangun ketua. CSR dari perusahaan beberapa teman-teman saya, karena kita juga mau cari ibadah. Nggak perlu BUMN terus, emang yang punya duit BUMN aja. Banyak swasta nasional yang pingin cari pahala. Jadi Prof, mohon maaf Prof, yang punya duit bukan hanya BUMN, swasta nasional juga banyak Prof. Jadi ini, namun ketua, saya menyampaikan juga ada fakta. Dari 961 KK yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser, itu sudah mencapai 322 per hari ini. Jadi tidak benar kalau ada isu mengatakan bahwa itu dipaksa-paksa. Awalnya iya ketua, ada saudara-saudara kita dari aparat yang masuk. Awalnya sebelum saya turun. Tapi begitu saya turun gak ada lagi. Jadi jangan negara ini jadikan sebagai negara fitnah terus. Silakan kalian berpolitik, nggak apa-apa, tapi jangan jadikan isu-isu begini dalam urusan-urusan politik. Kasihan ini kita dipertentangkan terus dengan rakyat. Itu pertama ketua. Yang kedua, sosialisasi ini berjalan terus. Pak Rudi ini udah baiklah sama Pak Gubernur. Kami backup. Sosialisasi kami perbaiki komunikasi. Awalnya miskomunikasi, iya betul. Itu betul. Dan untuk anak-anak Rempang, dari kejadian tanggal 7 September ya Pak Rudi ya? 7 atau 12 Pak Rudi? 7 ya? Yang Rempang? Iya tanggal 7 ya? Anak-anak Rempang tanggal 7 kejadian yang 8 orang ditahan. 8 orang kan? 8. Itu alhamdulillah begitu kami turun, karena tugas saya pertama adalah mengkelirkan anak-anak di Rempang yang ditahan. Sudah keluar gitu. Jadi sudah kita keluarkan. Itu pun karena perintah dari rapat terdahulu dari Komisi 6 ini. Jadi banyak kali memang tugas dari Komisi 6 kepada saya hari itu. Udah saya selesaikan itu dengan baik. Dan proses negosiasi secara hukum untuk diterjemahkan dalam konteks tidak ada hukum, tidak ada tindakan hukum lagi, insya Allah akan selesai gitu. Namun bagi saudara-saudara kita juga yang melakukan aksi dengan cara yang tidak lazim kita lakukan waktu zaman aktivis, mohon maaf ketua, jangan terlalu mereka atau negara juga, biarlah hukumnya berproses. Masa orang sudah begini udah mau mati masih dipakai batu itu gimana ketua? Jadi saya mohon maaf ketua, kalau ketua mau bebaskan ketua aja, kalau saya nggak bisa melakukan itu ketua. Karena waktu pengalaman saya waktu demo dulu, kita berhadapan sama aparat pun begitu baik kita sudah begini, aparat tidak melakukan apa-apa. Begitupun kita, ketika kita serbu aparat sudah begini, tidak kita lakukan apa-apa. Tapi ini teori baru yang saya tidak pernah belajar itu ketua waktu kita zaman aktivis. Jadi mohon maaf ketua, kalau itu ketua minta, saya tidak bisa melakukan karena saya juga harus punya kata batin. Karena aparat itu juga punya anak, punya istri juga yang kita harus jaga perasaan mereka juga. Jadi semuanya ini harus kita adil. Nah, apa yang terjadi ketua? Di luar sana seolah-olah bahwa kita ini tidak mengurus dengan baik. Nah, saya mohon agar ini betul-betul menjadi materi untuk kita. Bahkan ada lembaga negara yang membuat statement yang menurut saya itu tidak pas. Jadi maksud saya kita sesama pemerintah, sesama lembaga negara, kalau ada apa-apa kita koordinasi. Tujuan kita kan baik. Dan saya yakinkan kepada pimpinan bahwa kehadiran investasi ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah. Karena APBD Provinsi Kepri ternyata ketua saya baru tahu 4,1 triliun. Jadi kalau tidak 4,1 triliun sekian. Jadi kalau cuma mau harap begini terus, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Catatan lain, temuan saya ketua, yang bermain ini bukan hanya persoalan
masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini insya Allah bisa kita komunikasikan yang baik-baik. Saran saya ketua juga lewat Komisi 6 membuat tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP Batam ini sejak 2004 membangun investasi yang gede selalu ada dinamika. 2010 begitu juga, akhirnya batal terus. Sekarang 2023 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan bagi yang Kristen, menjadi pergumulan. Tapi yang Islam itu adalah renung. Kita semoga sholat tahajud dan pergumulan kita mendapatkan hikmah bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tutup pimpinan, kalau ada pertanyaan saya persilakan, tapi kalau tidak ada saya pikir sangat jelas dan detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.